Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya di sini agak banyak ya. Biasanya 6 saham, saya akan bahas 8 saham kali ini ya. Jadi saya fokusnya ke saham perbankan yang lumayan besar ya seperti itu ya. Dan mungkin sebelum saya bahas, saya akan bahas mengenai berita yang terakhir ya. Karena kalau kita perhatikan terakhir ada yang tanya ke saya seperti ini, oh Pak Sunar, em, saham perbankan katanya sih likuiditasnya kering ya. Jadi em, tahun depan saham perbankan jelek ya, seperti itu ya 2024 ya. Kira-kira gimana? Ya karena kalau kita lihat dari beritanya dari YouTube yang terakhir CNBC Indonesia itu bilang belanja pemerintah itu perlu ditingkatkan ya karena istilahnya peredaran uang atau likuiditas di masyarakat uang di masyarakat itu semakin sedikit ya, semakin kering ya seperti itu ya. Karena secara nggak langsung Presiden pernah menyebutkan terserap di surat utang negara ya, banyak di sana ya seperti itu ya. Eh, jadi perbankan sulit untuk mengelola kredit seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari hasil survei dari BI ya, bi.go.id ya, ini sumber resminya ya. Di situ dikatakan bahwa untuk penyaluran kredit itu pada Agustus 2023 itu masih tumbuh tinggi ya, bahkan meningkat dibandingkan dengan eh, saldo bersih tertimbang dari bulan sebelumnya seperti itu ya. Jadi masih bagus. Kemudian yang terakhir berita dari financial.business.com dia juga penyaluran untuk kreditnya masih tumbuh 8% ya. Walaupun dia melambat dibandingkan bulan sebelumnya tapi masih lumayan lah pertumbuhannya 8% ya seperti itu ya. Lumayan stabil. Jadi kalau dari segi beritanya kering likuiditasnya uang di masyarakat kalau menjelang akhir tahun sih sebenarnya nggak masalah ya. Eh, nggak terlalu mengkhawatirkan seperti itu ya. Jadi saran saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya supaya nggak bingung ya. Kita akan bahas langsung chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBNI. Jadi BBNI ini dia akan testing MA20-nya. Yang terakhir MA20-nya dipotong dari atas ke bawah. Nah, strateginya kalau seperti ini yang sudah punya jangan lupa kurangi posisi. Ya, kalau dia turun lagi di bawah 5.075 atau di bawah 5.000 lebih baik jual dulu. Ya, karena dia bisa turun jauh ya. Bisa sampai kalau kita perhatikan sebelumnya kalau dia turun di bawah 5.000 dia bisa sampai jauh banget di bawah 4.400-an ya. Di sini 4.400 ya seperti itu ya. Jadi kita nggak mau kalau misalnya dia makin turun nanti ketinggalan istilahnya ketinggalan momentum ya. Jadi kita lebih baik jual dulu daripada nanti nyangkut ya. Kita nggak bisa menyelamatkan uang kita ya. Kan sayang ketinggalan waktunya ya. Tunggu dia bangkit ya seperti itu. Ada kurangi posisi, tapi bukan berarti jelek ya. Ini sebenarnya masih lumayan bagus karena dia MA20 masih mengarah ke atas walaupun terakhir dipotong. Ya kita lihat aja kalau dia minggu ini berhasil naik ke atas 5.100 yang mau buyback silakan atau tunggu buy weakness di 5.4850 dan 4720 ya. Sebentar saya matikan alarm. Jadi di sini yang mau buy weakness boleh ya atau kurangi posisi yang sudah punya. Nah, kalau dia balik lagi ke atas 5.100 kalau mau buyback ya silakan atau tunggu naik ke atas 5.200 sesuai dengan yang saya gambarkan ya garis-garisnya. Naik ke atas 5.200 target price berikutnya 5.400 dan 5.600 ya. Memang kecenderungan kalau kita lihat dari stokastiknya dia dead cross ya, memotong ke bawah. Nah, jadi dari MA20-nya juga kepotong ya. Jadi kurangi posisi atau eh, kalau mau tunggu buy weakness saja nanti di bawah ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk BBRI, ini uptrend-nya masih cukup menarik. Jadi MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Nah, kalau kita lihat ini koreksinya masih cukup wajar selama di atasnya 5350 ya. Jadi kalau mau pasang stop loss pasang aja di 5350 eh, atau kurangi posisi ya. Maksimum kalau mau pasang stop loss ya 5175. Karena kalau turun di bawah 5175 itu dia bisa turun lagi di bawah 5000 ya. Sebelumnya dia gagal bertahan di atas 5175, dia akan turun di bawah 5000 ya. Ada kemungkinan juga seperti itu nanti ya. Jadi yang mau buy on weakness di MA20 juga boleh. Memang sebelumnya nggak sampai dipotong ya. Nah, Anda tunggu aja kalau misalnya MA20-nya dipotong dari atas ke bawah. Ya sekarang kan nilainya sekitar 5.300-an ya. Kalau dia dipotong lagi ke atas, kita berusaha buyback. Jadi kalau dipotong ke bawah, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita buy kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Naik ke atas 5450, kita tambah lagi average up. Swing high-nya di 5575. Naik lagi, naik ke atas 5650, kita tambah lagi. Target price berikutnya di 5750. Jadi prinsip saya itu saya seringkali mengingatkan ya, jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Selama uptrend-nya masih bagus, dia masih bisa breakout higher high lagi. Ya buktinya di sini. Dia kan naik kan ke atas ya. Ini high-nya di sini. Kemudian dia koreksi kan.
Mungkin bingung, Pak Sunan, ini koreksinya wajar atau enggak? Ya ini kan EMA 20-nya masih mengarah ke atas ya. Harganya masih di atas EMA 20-nya. Berarti koreksinya ya masih cukup wajar. Ya buktinya makanya dia bisa naik lagi higher high di sini ya. Jadi tetap pertanyaannya itu bukan apakah masih bisa naik lagi? Nggak ada yang tahu apakah bisa naik lagi atau enggaknya. Apakah bisa ke 6.000 atau 7.000 untuk BBRI ini? Nggak ada yang tahu. Seringkali saya ditanya seperti itu ya. Apakah masih bisa naik lagi? Apakah masih bisa ke harga berapa gitu ya? 6.000 atau 7.000 atau 10.000 gitu ya. Yang penting yang perlu dipertanyakan dan dijawab sendiri ya kalau bisa ya belajar mandiri ya. Apakah uptrendnya masih bagus? Kalau uptrendnya masih bagus, harganya masih di atasnya EMA 20 ya, secara gampangnya ya, EMA 20-nya masih mengarah ke atas di daily-nya, hariannya, ya kita anggapannya secara gampangnya uptrendnya masih bagus. Ya, simple aja, sederhana itu. Daripada nanti rumit-rumit, dulu saya pernah ngajarin waktu meeting gathering ya, setiap minggu ya, saya ajarin mengenai ilmu yang macam-macam, GAPI MMA, terus Fibonacci retracement extension, kemudian stokastik ya, Bollinger Band, kemudian pakai chart patterns dan lain-lain ya. Pernah saya bahas mengenai MACD detail banget ya sampai secara advance itu pakai format PNP ya. Itu juga orang-orang pada bingung semua cara pakainya ya. Eh, ya, akhirnya ya blank ya nggak dipakai. Saya pakai simple aja sekarang ya. MA20 jadi weekly meeting sekarang lebih bahas kecenderungannya ke saham-saham yang potensial ya. Bukan ke ilmu-ilmu lagi yang lain-lainnya ya seperti itu ya. Ada juga yang minta tolong diajarin Elliott Wave gitu ya. Takut saya sih kalau semakin banyak belajar teknikal dan lain-lain semakin dalam nanti ceritanya nggak trading trading nggak invest invest jadi analis nanti ceritanya ya hobinya nanti akhirnya berahli tujuan nanti jadi analis nih ya. Sampai belajar matang-matang banget sampai ilmu Elliott Wave atau ada dulu sebelumnya ada yang mau di uh, apa minta saya diajarin untuk cara bacanya RRG lah seperti itu ya dan lain-lain ya sudah tambah pusing ya. Jadi nggak habis-habisnya kalau mau belajar teknikal itu uh, macam-macam banget ya. Uh, ada lagi nanti Gantt chart ya seperti itu ya. Kemudian lagi teknik trading pakai turtle ya, sistem turtle ya seperti itu ya. Terus dan lain-lain lah banyak banget ya. Ada lagi Ichimoku, saya juga pernah mengajarkan Ichimoku ya. Jadi ya simpel aja, pakai EMA 20 arahnya ke atas, harganya masih di atasnya ya masih bagus afternya. Kalau dia breakout higher high ya kita baik tambah lagi. Nah, perkara nanti gagal ya jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Simple aja. Kalau Anda terlalu takut-takut terus, kapan cuannya, kapan profitnya, ya. Nanti ceritanya Anda itu tambah stres ya. Maunya trading itu maunya happy-happy ya, cuan ya malah stres. Ya. Kalau turun biasa kan selalu pasang sabuk pengaman ya, trade stop dan stop loss-nya. Karena sebelumnya ada yang kritik saya sih, saya bukan baperan enggak ya. Ngapain Pak Sunar kalau dibahas terus cuma saya hanya mengingatkan aja jangan lupa pasang dari stop loss itu penting stop loss itu untuk menghindari dari kerugian yang lebih mendalam ya jadi kita itu harus paham kalau misalnya trennya sudah berbalik arah ke bawah nggak lagi uptrendnya kita jual dulu kurangi posisi atau jual dulu semuanya kalau tiba-tiba turun tajam nanti kalau dia sudah membaik di bawah kita barusan buyback. Market selalu kasih kesempatan ya seperti itu ya jadi kalau sudah naik juga jangan didoakan di bawah ya. Kalau sudah naik jangan didoakan turun. Jangan seperti itu ya. Nggak perlu ya. Karena market selalu kasih kesempatan. Nanti kasihan yang sudah beli di bawah. Ya. Jadi ini masih bagus kalau dia breakout ke atas 5650, naik ke atas 5750 tambah lagi dan seterusnya ini masih bisa ke 6000. Selama dia masih bertahan di atas 5000. Itu untuk BBRI. Cukup ya. Berikutnya BBCA memang dia masih lemot. Saya sebelumnya sudah saya sebutkan kalau masih di bawah 9.000 BBCA sebenarnya masih lemot ya. Saya ada kurangi posisi belum saya jual semuanya karena stop loss yang paling bawah 8.600. Ini kalau turun di bawah 8.600 dia bisa turun lagi sampai 8.000 ya. Ya memang sebelumnya ada yang tanya ke saya atau yang komentar di grup, masa sih BBCA pernah turun sampai ke 8.000? Buktinya ini sebelumnya dia all time high sampai 9.400 dia turun bisa sampai low-nya di 8.000 ya seperti itu. Jadi di pasar saham itu kita kalau bicara mengenai madness in stock market ya, kegilaan di pasar saham ya. Saham itu bisa naik tinggi banget ya, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun menengah maupun dalam jangka panjang. Jadi istilahnya kalau um, dalam ilmu tata surya, kita kan planet bumi ya, dia bisa naik sampai keluar dari bumi, terus ke bulan, ke Mars, bahkan ke Pluto bisa. Bahkan kalau dia masih naik lagi, terus naik-naik terus ya,
dia bisa jauh banget sampai galaksi Andromeda masih bisa ya. Miliaran tahun cahaya bisa. Ya, analoginya seperti itulah. Bisa sampai naik 1000% lebih atau lebih bisa aja. Karena kita nggak akan pernah tahu madness kegilaan dari pasar modal. Tetapi sebaliknya juga, dia bisa turun dalam juga ya. Sampai turun sampai 90% uang kita dari dari 100 juta bisa tinggal 10 juta, bisa ya. Madness kegilaan dari pasar saham itu kita nggak akan bisa tahu pasti. Ya, yang penting kita lihat trennya. Kalau trennya sudah mulai turun atau berubah atau melemah, ya kita jual dulu. Ya, seperti ini ya. Walaupun fundamentalnya bagus, BPCA fundamentalnya bagus. Ya, saya nggak akan argue, saya setuju banget. Tapi kadang-kadang kalau trennya masih menurun, lesu ya kita jual dulu. Mungkin investornya itu kurangi posisi, dia masukin duitnya ke instrumen yang lainnya atau dia ikutan gorengan, misalnya ya maaf ya, mungkin dia ikutan gorengan BRPT uh, atau yang naik-naik sekarang kan BRPT, kemudian uh, apa namanya TPIA, kemudian PTRO, ya kan? Kalau siapa tahu investor dari BPCA ini dia ikut-ikutan goreng itu kan kita nggak tahu, ya. Ya, yang penting kita tetap fokus saja, kurangi posisi kalau turun lagi, tapi kalau berhasil balik lagi ke atas dia, ini kalau kita lihat high-nya di 8850. Kalau mau trading buy, tunggu naik ke atas 8850 kita buy, target price-nya 9000, naik lagi kita tambah lagi target price-nya di 9125, 9200 dan 9250. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Memang masih lesu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya BMRI juga dia sekarang saat ini testing MA20-nya sudah ditembus ke bawah kan. Nah, dia akan testing area supportnya sekitar 5625 ya. Jadi dia itu akan testing kalau misalnya mau buy on week sudah saya gambarkan di 5600 5500 sampai 5625. Artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, seperti ini kan. Nah, dia turun di bayar 5775. Ini kan dari high-nya ya saya ambil dari high-nya ini 5775 atau dari swing low yang di sini ya. Nah, kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 5775 kita barusan buy. Karena kalau buy sekarang masih resiko bisa turun lagi ya. Memang ada peluang untuk rebound Pak Sunal, technical rebound ya bisa, tapi tunggu aja 5775 ke atas, target price-nya di 6000, 6200. Kalau dia breakout ke atas 6200, maka target berikutnya adalah sekitar 6500. Itu untuk BMRI. Jadi masih ada peluang. Baik Anda mau buy weakness boleh, atau mau buy langsung HK boleh pakai stop loss-nya di 5500. Ya. Kalau misalnya naik, kita tambah lagi average up. Kalau turun, jangan di average down. Budayakan jangan average down ya. Oke, cukup. Berikutnya BRIS. BRIS dia sepertinya akan testing MA20 minggu ini ya. MA20-nya kan masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20, jadi masih bagus ya. Nah, kalau mau mau buy langsung boleh atau sekalian tunggu naik breakout ke atas 1700 kita buy atau tambah lagi yang sudah punya naik ke atas 1730 tambah lagi target price berikutnya sekitar 1780 sampai 1800. Ya, intinya untuk BRIS ini ya selama dia bertahan di atas 1600 masih cukup bagus. Jangan stop loss di 1540 terlalu jauh. Kalau turun banyak 1600 lebih baik jual dulu. Kenapa? Karena sebelumnya ini kalau dia setiap kali turun banyak 1600 dia bisa turunnya dalam. Ini pernah turun sampai 1520, bahkan sebelumnya lagi dia pernah turun sampai low banget ya. Ini sampai 1095 ya. Dari 1600 dia bisa turun ke 1095. Ya kan? Mungkin ada yang argue fundamentalnya masih bagus, tapi kan kita sayang kehilangan momentum di sini loh. Kalau kita jual dulu cut loss karena ini kan arahnya sudah MA20-nya mengarah ke bawah. Seperti yang disebutkan Pak Sunar kan kalau MA20-nya sudah mengarah ke bawah, harganya sudah turun di banyak MA20-nya ya kita kurangi posisi. Kita jual dulu. Kalau nggak yakin ya kita jual 50%. Win-win rasio ya. Kalau naik Anda masih win karena Anda masih keep 50%. Kalau turun lagi kan Anda win juga karena untung ya masih uh, masalahnya sudah untung sudah jual 50% ya. Jadi loss-nya itu terkurang ya, berkurang ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ragu-ragu jual aja 50%. Apalagi kalau lihat arahnya MA20-nya mengarah ke bawah. Kalau turun lagi lower low ya kita jual dulu semuanya. Nah, buktinya di sini setelah dia MA20-nya melandai sudah mulai di atasnya ada kesempatan untuk buy ya. Bisa buy back di sini atau di sini atau di sini ya. Seperti itu ya. Ketika dia balik lagi ke atas ya. Dan lumayan istilahnya kita dapat cashback dari sini sampai sini ya. Ketinggiannya ini ya cashbacknya. Dan juga kita nggak kehilangan ini waktunya. Jadi kalau kita jual selama beberapa bulan ini kita bisa taruh di instrumen lain pasar uang atau deposito ya uangnya ya. Jadi eh, loss-nya itu nggak sampai ngendep ya seperti itu ya. Jadi diputar uangnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau sudah terjadi sih memang ngomongnya gampang ya. Oh Pak Sunar ini kan sudah terjadi. Mungkin kata-kata saya dibalikan lagi ya. Kan saya sering ngomong sudah terjadi gampang ya. Ya memang benar makanya makanya untuk
kejadian berikutnya supaya nggak belum terjadi lagi. Ya kalau sudah berbalik arah lagi ke bawah ya kurangi posisinya dikurangi. Kalau turun lagi ya kita jual dulu semuanya. Ya. Kalau mau buy weekly sudah saya sebutkan ya 1.600 atau yang terakhir ini memang kesempatan untuk buy. Kalau mau langsung HK boleh aja buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 1.700 kita tambah lagi. Ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Cukup ya. Berikutnya Arto ini sudah saya bahas di rekomendasi Samarian dan juga analisa saham mingguan. Intinya di sini selama MA20-nya mengarah ke atas masih bagus, harganya masih di atas MA20-nya. Ya, jadi ini kalau mau buyback boleh ya. Stop loss-nya memang saya berikan sebelumnya 3.000 ya. Kalau turun bawah 3.000 memang kurangi posisi. Ternyata besoknya naik Mas Nar. Oh berarti analisanya salah. Enggak. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Karena saya contohkan di sini ya. Sebelumnya kalau di sini ya kita lihat ya, turun bawah 3.000 dia naik turun dia susah ya. Kemudian dia turun lagi makin dalam ya. Jadi kalau di bawah 3.000 itu masih resiko ya. Memang ini yang terakhir loh, buktinya rebound Pak Sunar. Ya sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Makanya itu ke depannya ya supaya nggak terjebak lagi seperti ini. Ya kan kalau sudah terjadi kan gampang Mas Sunar. Seperti katanya Mas Sunar tinggal tunjuk aja itu sudah jadi turun kan. Ya makanya itu kalau dia MA20-nya sudah mengarah ke bawah, harganya sudah dibayar MA20-nya, kita kurangi posisi paling nggak 50% dulu. Ya kan kalau dia turun lagi ya kita jual dulu 50% lagi gitu. Semuanya sisanya ya. Ya kan? Udah gitu aja, simpel aja. Nanti kalau dia sudah mulai mengarah ke atas lagi seperti ini, harganya di atas MA20-nya, ketika dia breakout lagi kita buy. Ya, di sini ya contohnya. Jadi dia breakout kan higher high, sudah breakout dari resistennya karena sebelumnya di sini dia turun-turun terusan. Nah, ini sudah mulai naik ke atas, MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya ya udah bagus, kita buy back ya seperti itu ya. Sederhana itu ya sebenarnya ya. Ya, ada yang nyindir saya juga katanya nggak perlu stop loss, nanti disiplin cut loss gitu ya. Karena nyindir saya seperti itu, pakai capital letter ditulis semua komentarnya. Tapi saya nggak tampilkan ya, saya hapus komentarnya. Karena kecenderungan kalau komentarnya itu negatif banget sampai menghina-hina atau nyindir-nyindir, lebih baik hapus aja lah daripada merusak ya, merusak mood nanti saya terbawa emosi, marah, nggak bikin lagi video, nanti yang rugi kan yang lainnya. Hanya karena satu orang yang istilahnya itu em, kalau orang bilang itu haters lah seperti itu ya. Selalu ada haters ya. Eh, karena saya selalu bilang disiplin itu bukan hanya disiplin stop loss. Dia mengungkitnya di disiplin stop loss katanya. Nanti loss terus, nggak cuan terus. Dan saya sudah sebutkan disiplin buyback. Kalau dia sudah berbalik arah lagi ke atas, kenapa kita nggak mau buyback? Karena arahnya sudah berbalik atas ke uptrend lagi, ya seperti itu ya. Disiplin ada dua, cut loss dan buyback. Kalau ada cut loss terus ya memang loss terus. Tapi kan saya sudah sebutkan juga harus buyback kalau misalnya trennya sudah berbalik arah lagi ke atas. Ya, memang dinamika trading seperti itu. Ya, beda ya. Nggak seindah kayak orang-orang pamer-pamer doang, tapi kan kita harus melalui prosesnya itu yang penting ya. Kalau lebih cukup eh, ini kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher naik ke atas 3.220 buy naik ke atas 3.300 tambah lagi breakout ke atas 3.520 tambah lagi average up-nya gitu ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya cukup ya. Berikutnya PNBN. Ini masih cukup menarik. Dia sideways area buy weakness saya sebutkan di 1090. Uptrend-nya masih cukup bagus. Tahu dari mana Mas Sunar? MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya. Jadi kalau dia breakout lagi di atas high-nya di sini 1195, kita boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 1190 tambah lagi. Jadi banyak bertahap aja. Jangan terlalu agresif karena ini masih di bawah ya. Masih sideways masih di bawah. Apalagi uh, ini inverted hammer. Kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya dia gagal turun lagi ya. Jadi jangan terlalu banyak. Tapi kalau breakout ke atas, kita tambah lagi average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Naik ke atas 1275 tambah lagi target price berikutnya. Maaf, target price berikutnya setelah 1275 di 1400. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk BNGA ya. Jadi satu lagi. Nah BNGA ini kalau kita lihat dari weekly-nya, dia bakalan testing 1600 ya. Jadi kalau sudah punya lebih baik turun jual dulu. Karena kalau kita lihat ini breakdown supportnya. Tiba-tiba breakdown ya. Lumayan ya. Jadi harusnya sudah kena trailing stopnya ya atau stop lossnya ya. Karena ini dia breakdown dari area dari downtrend channelnya ini kalau kita lihat ini ditembus ke bawah ya. Jadi cara saya lebih baik kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini, low-nya sebelumnya kan di area 1640 ya. Jadi kalau turun di bawah 1640 yang belum jual ya jual dulu kurangi posisi, turun di bawah 1600 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau di bawah 1600 dia turunnya bisa dalam ya sebelumnya. Kalau kita mundur ke belakang banget ya, dia ketika euforia dari bawah dia dinaikkan tinggi, dia di bawah 1600 dia turunnya dalam ya. Sampai bertahun-tahun dia nggak bisa bangkit kembali ya.
Jadi kadang-kadang kita harus sabar pasang sabuk pengamannya di sini ya. Kalau gagal ya jual dulu. Gampangannya seperti itu. Ya, nanti kalau balik lagi ke atas ya kita buyback ya. Jadi disiplin cut loss tapi juga buyback. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas ini. Ya, ini sebentar saya gambarkan garisnya sebentar ya. Ini di area low-nya di 1690. Jadi kalau naik lagi ke atas 1690 kita barusan buyback. Tapi kalau masih di bawahnya lebih baik kurangi posisi. Kalau mau buy ya tunggu aja naik ke atas 1490 atau naik ke atas 1700. Ya, paling cepat seperti itu. Target price-nya 1735, kemudian 1800 dan seterusnya. Ya. Ini masih ada peluang ke 2000 ya, selama dia bertahan di atas 1600. Tapi kalau sudah turun di 1600 ya susah banget, dia bisa turun dalam untuk BNGA. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini cukup ya, sudah saya bahas 8 saham. Em, jangan lupa untuk nonton video yang lainnya ya, karena ada beberapa video yang saya buat. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Em, kemudian yang penting adalah kita tetap sabar, fokus, dan disiplin ya. Itu kata kuncinya. Dan di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih. Tetap semangat.